Apa kabar? Kita akan melanjutkan tutorial kita dalam seri latihan TKA. Kali ini pembahasan soal latihan yang ke-18 untuk soal-soal TKA ya. Dan soal kali ini masih terkait dengan topik statistika. Soalnya bisa kita lihat di sana, rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Jadi kita punya 17 orang murid yang sudah melakukan ulangan dengan nilai rata-rata 83 ya. Ini untuk skala 100. Lalu ada 3 orang murid yang lain mengikuti tes atau ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid ya, totalnya 20 murid, 17 ditambah 3 menjadi 82. Itu data yang kita terima dari soal ya. Lalu kita diminta untuk menentukan 5 buah pernyataan yang disediakan itu di dalam soal itu bernilai benar atau salah. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Pernyataan pertama mengatakan jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Nanti kita cek ya. Pernyataan kedua, rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Pernyataan ketiga, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Pernyataan keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Yang kelima, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Jangkauan itu selisih antara data tertinggi dengan data terendah, nilai tertinggi dengan nilai terendah dari 3 murid yang mengikuti susulan ya. Jadi nanti nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, itu jangkauan data namanya ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Saya buka slide baru supaya saya punya ruang lebih luas untuk melakukan coret-coret. Ya, baik. Kita bahas satu persatu pernyataan-pernyataan yang disediakan ya. Kalau begitu kita harus menghitung jumlah nilai lebih dulu dari ketiga murid yang mengadakan susulan, ya kan ya. Nah, dari 17 murid yang mengadakan tes pertama kali, tes lebih awal begitu, kita mendapat nilai rata-rata 83. Sehingga total nilainya adalah 17 dikali 83. Oke. Lalu ada 3 murid yang mengikuti tes susulan. Berarti nilainya kemudian ditotal ya, ditambahkan dengan 17 murid yang sudah melakukan tes lebih dulu, maka 17 kali 83 ditambah misalkan nilai murid yang mengadakan susulan itu rata-rata S. Rata-rata saya simpulkan S, maka ditambah 3 dikali S ya, 3S. Kemudian kalau saya bagi dengan 20 akan menghasilkan rata-rata nilai dari 20 siswa. Nah, 20 siswa, 20 murid itu rata-ratanya adalah 82. Sama dengan 82. Ya, maka kita mendapatkan kalimat matematika seperti itu. Nah, kita menghitung nilai S sekarang ya. Kita akan menghitung nilai S sekarang. S adalah rata-rata nilai dari ketiga siswa.
Sedangkan 3 dikali S adalah total nilai ketiga siswa, ketiga murid yang mengikuti tes susulan. Oke, kalau begitu kemudian 17 dikali 83 itu 1411, sorry, 1411. Ya, 1411. Kemudian ditambah 3S kan sama dengan 20 dikali 82 itu 1640. Oke. Ya. Maka 3S sama dengan 1640 dikurangi 1411 sama dengan 229. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti susulan adalah 229. Benar ya? Berarti pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Pilihlah nilai benar, ya. Oke, itu pernyataan pertama. Kemudian kita hitung sekarang rata-ratanya. Ya, rata-rata itu berarti S. Kita menghitung S. S sama dengan 229 dibagi dengan 3, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 76/3. Ya, 76/3. Nah, pernyataannya rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Benar. 76 itu lebih dari 70, maka pernyataan kedua juga bernilai benar. Oke. Ya, sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Oh, bagaimana cara kita memikirkan pernyataan ini? Jadi yang mengikuti susulan kan ada 3 siswa. Misalkan ini siswa pertama, ini siswa kedua, ini siswa ketiga, ya. Siswa atau murid sama saja ya. Kemudian total nilai dari ketiga-tiganya, ini kalau ditambah, ya kan, hasilnya akan sama dengan 229. 229. Nah, dikatakan di sana nilai terendahnya tidak kurang dari 29, berarti kan minimal 29. 29 masih boleh. Tapi di bawah 29 sudah dinyatakan tidak mungkin oleh pernyataan yang ketiga. Nah, kalau ini kita klaim yang murid pertama nilainya 29. Ya kan? Nilai minimal kan? 29 tadi kan nilai minimal salah satu siswa, nilai terendahnya kan? Misalnya, siswa yang lain kita patok dengan nilai tertinggi. Berarti 100, siswa ketiga juga 100. Ya, hasilnya kan 229. Benar kan ya? Berarti nilai 29 itu memang merupakan nilai minimal yang bisa dicapai oleh salah satu murid dari ketiga murid tersebut. Ya, dengan logika, maka dua siswa yang lain harus mendapat nilai maksimum, yaitu 29. Karena kalau dari dua siswa yang lain, siswa yang kedua maupun siswa yang ketiga, salah satu misalnya mendapat nilai kurang dari 100, misalnya, maka siswa yang pertama nilainya akan meningkat kan? Nilainya akan meningkat supaya jumlah nilai dari ketiga-tiganya itu tetap 229. Kalau begitu, nilai kurang dari 29 itu tidak mungkin, tetapi lebih itu mungkin. Maka pernyataan yang ketiga ini juga bernilai benar. Begitu berpikirnya. Oke. Sekarang kita lihat pernyataan yang keempat. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Iya jelas. Ya, karena 100 saja mungkin. Berarti ini juga bernilai benar. Oke, 100 pun mungkin. Bahkan dua siswa mendapat nilai 100 itu mungkin. Oke ya. Kemudian
Yang kelima, pernyataan yang kelima, jangkauan data dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72, lebih dari 72. Nah, sekarang kita umpamakan ya, yang terjadi adalah kejadian ini. Kejadian ini di mana nilai minimalnya 29, karena nilai terendah itu kan 29. Lebih kecil dari 29 itu tidak mungkin. Tadi kita sudah menemukan seperti itu. Berarti kita gunakan ini ya, gunakan ini untuk apa? Untuk menentukan atau menghitung jangkauannya ya. Kita gunakan nilai terendah 29. Lah nilai tertingginya adalah 100. 100 dikurangi 29 itu sama dengan 71 ya. Jadi kemungkinan ini kan ada. Nah, jangkauannya ternyata adalah 71. Sedangkan pernyataan nomor 5 mengatakan jangkauan dari nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Kan salah. Karena kurang dari 72 itu mungkin. Berarti ini bernilai salah. Ya. Jadi kurang dari 72 itu mungkin jangkauannya. Ya. Oke, berarti pernyataan kelima bernilai salah, sedangkan pernyataan 1, 2, 3, 4 bernilai benar. Begitu ya, semoga bisa dipahami. God bless.